Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan sharing analisis pada pair XAUUSD untuk hari ini ya, hari terakhir di bulan Februari. Oke, kita langsung coba lihat di daily. Oke, pada daily pola candlestick terakhir dia masih berada dalam inside bar ini ya. Jadi selama beberapa hari ini harga masih mengalami sideways. 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari ya, dia masih berada dalam zone area inside bar ini. Oke, ini harga masih sideways. Sekarang coba kita lihat ke time frame H1-nya. Oke, pada H1 tentunya kita akan lihat dulu untuk eksternal strukturnya ya. Nanti kita akan lihat di internal strukturnya lagi. Oke, untuk breakout structure di sini pada H1 ya, pada zone area ini. Oke, ini bos pada H1 untuk high-nya itu yang sudah valid di zone ini. Oke, sekarang coba kita cek ini. Untuk low-nya juga sudah menjadi low valid ya. Nah, ketika zone area ini di break, maka akan terjadi bos yang baru. Oke, ini low validnya karena dia sudah mengambil inducement di zone ini. Oke, setelah itu harga naik, dia masuk ke POI yang ada di H1 ya, ini ya. Sekarang kita lihat POI ini sudah break ya. Oke, jadi ada potensi masuk ke POI di atas lagi ya, karena POI pertama ini sudah break. Ini harga respon di POI pada time frame H4-nya. Di H4 itu ada area shadow ini ya. Tapi kalau kita lihat pada H4 ini teman-teman, di sini dia sudah break ya. Ini sudah full body, dia break di situ. Ini potensi dia mengambil POI yang ada di atas ini ya. Ini pada H4 ini. Oke, jadi kalau kita lihat dia masih ada satu ya di sini ya. Setelah dia ngebreak OB pada H4 ini. Di atas pada H4 dia sisa satu OB lagi ya di zone ini. Nah, di H1 ini kita coba cek untuk POI sell-nya. Di H1 dia masih ada ya untuk POI sell-nya di sini ya pada shadow candlestick bearish ini. Jika nanti harga naik teman-teman, area OB yang bisa kita pantau tentunya pada OB H4 ini ternyata ini juga satu level di OB H1-nya ya, karena di situ juga ada area shadow candlestick ya, sisa yang masih fresh ya. Oke, dan tentunya di atas ini juga masih bisa kita pantau untuk entry sell-nya. Next-nya kita akan coba bahas untuk internal strukturnya ya. Oke, kita coba lihat ini internal struktur pada time frame H1 juga ya, kita bahas di H1-nya juga. High ini valid ketika ngebreak ini ya, jadi ini high-nya sudah valid ya, ini internal strukturnya. High ini valid karena sudah mengambil inducement di bawah itu. Nah, high validnya di break ke atas teman-teman, jadi ini sudah ada break structure pada zone ini. Setelah itu kita perhatikan kembali teman-teman, ini merupakan low valid ya. Low valid ini di break ke bawah. Jadi ada change of character di sini. Oke, itu change of karakternya. Tentunya ini menjadi high yang valid ya, karena sudah ada change of character di situ. Maka kita lihat kembali ini sudah berhasil juga di break ke atas. Jadi ada kembali perubahan tren di sini. Setelah itu harga mengalami kenaikan, lalu kita cari inducement ya. Inducement terdekatnya itu di sini ya. Ini merupakan inducement. Nah, inducement ini kita lihat belum di break ya, sehingga high ini belum valid teman-teman. Dia harus nge-break inducement ini untuk high di atas itu menjadi high yang valid.
Nah, jika nanti dia sampai nge-break inducement itu, maka kita masih ada zone entry di area sini. Zone entry untuk buy pada internal strukturnya. Oke, ini zone entry untuk buy pada internal strukturnya. Nah, sekarang teman-teman yang perlu kita tunggu di dalam internal struktur ini adalah high di atas ini harus menjadi valid. Ketika nanti zone ini malah di break ya, di break sebelum nge-break inducement ini, maka ada high yang baru ya, high yang lebih tinggi dari zone ini, sehingga untuk inducement-nya kita cari pada zone area terdekat ini, bukan di zone ini lagi. Oke, sehingga kita boleh cek kembali untuk zone entry yang bisa kita ambil untuk melakukan entry buy-nya ya. Jadi itulah yang perlu kita lihat ya. Ini zone high ini ketika sampai di break sebelum dia mengambil inducement, maka ada high yang baru dan inducement akan berpindah ke area atas ini. Oke teman-teman, nanti boleh kita cek fullback terdekatnya setelah dia membuat high yang baru. Tetapi ketika nanti harga langsung mengambil inducement ini, maka kita tinggal tunggu konfirmasi aja di zone ini teman-teman. Ini POI-nya masih fresh dan ini POI yang cukup bagus menurut saya, tetapi kita butuh konfirmasi pada area entry internal struktur pada H1 ini. Tentunya jika kita mengambil buy ya, kita juga ambil yang rasionalnya teman-teman, setidaknya dia membentuk bos kembali di sini. Oke, karena di sini ada change of character di mana harga berubah dari tadinya di sini penurunan menjadi kenaikan. Kalaupun harga masih akan lanjut naik, teman-teman, POI kita masih ada dua di eksternal struktur ini pada H4 dan H1-nya. Jadi di sini pun kita boleh mengambil posisi sell-nya. Ingat tunggu konfirmasi entry agar kita tidak terkecoh oleh market ini. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita lihat ya pada XAUUSD hari ini. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.